Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Humidatul Humairah. Di sini akan menjelaskan pembelajaran IPAS pada bab ini khas daerahku kelas 4 SD atau MI. Nah, di menu ini ada materi, video, dan kuis. Pada materi ini ada materi 1, 2, dan 3. Masuk pada pembahasan materi. Nah, di dalam materi ini ada peta konsep khas daerahku. Nah, di dalam khas daerahku ini membahas tentang apa saja? Yaitu yang pertama ada keanekaragaman hayati. Isinya pengertian, jenis, manfaat, dan contohnya. Yang kedua ada daerahku kaya sumber daya. Yaitu isinya ada jenis sumber daya, pemanfaatan, upaya pelestarian. Yang ketiga ada kehidupan masyarakat daerahku. Nah, di situ ada sosial, budaya, ekonomi, dan yang terakhir ada hubungan dengan lingkungan. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, materi yang pertama, itu ada keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah beragamnya makhluk hidup yang ada di suatu wilayah. Ada banyak jenis tumbuhan dan ada banyak jenis hewan. Semua makhluk hidup itu berbeda-beda dan saling melengkapi. Jenis tumbuhan disebut dengan flora dan jenis hewan disebut dengan fauna. Contohnya, di suatu daerah ada padi, mangga, dan kelapa. Itu termasuk dari tumbuhan atau flora. Ada juga ayam, sapi, dan burung. Itu termasuk jenis hewan, yaitu fauna. Nah, selanjutnya ada jenis keanekaragaman hayati. Ternyata keanekaragaman hayati itu mempunyai jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, keanekaragaman gen atau genetik, yaitu perbedaan dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya, pada tumbuhan padi ada banyak varietas. Contohnya ada IR, rojolele, dan lain-lain. Juga pada tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga itu ada mangga harum manis, mangga mana lagi, ada mangga apel, mangga telur. Nah, itu termasuk keanekaragaman gen. Yang kedua ada keanekaragaman jenis atau spesies. Perbedaan antar jenis makhluk hidup. Contohnya seperti ayam, sapi, kambing itu kan termasuk hewan yang berbeda. Ayam dan sapi itu berbeda hewannya. Contoh pada tumbuhan yaitu ada padi, jagung, dan kedelai. Itu kan beda-beda tumbuhannya. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, yaitu perbedaan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Contohnya ada hutan, sungai, laut, dan sawah. Jadi, makhluk hidup itu berbeda-beda tempat atau lingkungannya ketika mereka hidup atau habitatnya, biasa disebut dengan habitatnya. Nah, selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan atau makanan. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Contohnya padi bisa dibuat untuk nasi. Yang kedua sebagai sumber obat-obatan. Biasanya paling banyak ini juga ada pada tumbuhan, hewan juga ada. Tumbuhan contohnya kunyit itu bisa dibuat sebagai jamu, itu sebagai obat tradisional. Nah, yang ketiga ada sumber bahan sandang atau pakaian. Bisa dibuat pakaian, contohnya dari bulu wol domba itu bisa dibuat sebagai pakaian. Terus sebagai sumber papan atau tempat tinggal. Biasanya dari pepohonan, kayu itu disusun jadi tempat tinggal. Terus ada menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi dari menjaga keseimbangan ekosistem ini, kita dapat manfaat di atas tadi, ada makanan, obat-obatan,
pakaian, dan tempat tinggal. Nah, terus ada sumber penghasilan atau ekonomi. Contohnya kayak pembudidayaan ikan, kayak perkebunan, itu kan menghasilkan uang dari keanekaragaman. Terus ada sarana pendidikan dan penelitian. Yang terakhir ada menambah keindahan alam atau pariwisata. Biasanya banyak dijadikan pariwisata. Contohnya kayak mini zoo, itu kan banyak pepohonan dan hewan-hewanan. Nah, terus kembali masuk pada materi yang kedua. Ada daerahku kaya sumber daya. Nah, sumber daya ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam ini apa contohnya? Yaitu tanah, air, hutan, dan tambang. Sumber daya alam ini sumber yang berasal dari alam, tidak dibuat oleh tangan manusia. Sedangkan sumber daya manusia itu dibuat oleh tangan manusia. Contohnya tenaga kerja, keahlian, atau kemampuan manusia. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya, yaitu sumber daya itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Yang pertama untuk pertanian, yaitu mengolah tanah untuk menanam padi, sayur, dan lain-lain. Yang kedua juga ada perikanan, yaitu menangkap atau membudidayakan ikan. Ada juga peternakan, yaitu memelihara hewan seperti sapi, ayam, kambing itu. Terus ada industri, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, contohnya tempe itu bisa diolah jadi keripik tempe, atau kedelai itu bisa diolah jadi tempe. Terus ada perdagangan, yaitu menjual hasil sumber daya. Banyak ditemukan biasanya di pasar-pasar itu perdagangan. Terus kehutanan, yaitu memanfaatkan hasil hutan seperti kayu. Juga biasanya itu kayu, daunnya itu juga bisa dibuat. Terus yang terakhir ada pertambangan, yaitu mengambil bahan tambang seperti batu, bara, dan emas. Nah, selanjutnya upaya pelestarian sumber daya, yaitu yang pertama menghemat penggunaan sumber daya. Jadi kita harus menghemat penggunaan sumber daya, tidak memboros-boroskan. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Kita harus menjaganya, tidak boleh merusak seperti menebang pohon gitu. Reboisasi, menanam kembali hutan. Jadi setidaknya kita melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan. Terus tebang pilih, tidak menebang sembarangan. Jadi menebang yang emang pohonnya itu rusak, dipilih-pilih dan tidak menebang sembarangan. Terus mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Contoh mudahnya tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus melindungi hewan dan tumbuhan langka. Yang terakhir, menggunakan sumber daya secara bijak. Terus memasuki materi yang ketiga, ada kehidupan masyarakat daerahku. Ini kehidupan masyarakat daerahku ada sosial, budaya, dan ekonomi. Sosial ini ada gotong royong, kerukunan, saling tolong menolong, dan hidup bermasyarakat. Yang budaya ini ada adat istiadat, kesenian daerah, bahasa daerah, tradisi turun-temurun. Jadi berbeda-beda ya. Setiap daerah pasti budayanya berbeda-beda. Terus yang terakhir ada ekonomi, yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian ini juga berbeda-beda di setiap daerah. Terus kegiatan jual beli, memanfaatkan sumber daya alam, dan memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu hubungan dengan lingkungan, yaitu memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup, melestarikan tumbuhan dan hewan, kita harus merawatnya, terus menjaga kebersihan lingkungan. Setidaknya di sini ada video caranya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus menyesuaikan mata pencaharian dengan kondisi lingkungan. Terus tidak merusak alam, dan yang terakhir menjaga keseimbangan alam. Buka video. Nah, jadi bagi yang malas membaca bisa lihat dari video ini. Videonya judulnya sama, yaitu IPAS kelas 4 bab 5, ini khas daerahku. Siap buat petualangan
baru? Hari ini kita punya misteri seru nih. Kenapa sih setiap daerah di Indonesia itu beda-beda dan punya ciri khasnya sendiri? Yuk, Jadi siapin video catatan isinya sama itu kaca sama buku taruh. seperti pembahasan yang Nah, tadi ini dia nih dijelaskan. misteri utama kita hari ini. Coba deh kalian lihat, kenapa ya di pantai ini dia kasus besar yang bakal yang unik. Kita bakal cari tahu, ada di sini nih. Nah, perbedaan isi kotak inilah yang jadi kunci utama misteri kita loh. Oke, waktunya cari Kembali ke rumah lagi. Nah, yang terakhir ada kuis. Kuis ini sebagai refleksi pembelajaran. Nah, di sini sudah ada link dan kode QR, bisa dipencet linknya atau bisa lewat kode QR. Kita masuk pada kuisnya. Nah, di sini itu kuisnya tanpa kode atau tanpa sandi, jadi memudahkan siswa untuk langsung join ke kuisnya. Indonesia memiliki banyak jenis tumbuhan dan hewan. Keadaan ini disebut, jadi nanti anak itu bisa memilih yang mana yang benar, bisa ditunjuk mana yang benar. Kita coba pencet. Nah, kalau benar ada tandanya centang. Kalau salah, ini contohnya ya, berikut yang termasuk sumber daya alam hayati adalah. Nah, salah begini. Jadi nanti dibenarkan yang mana yang benar, yaitu yang benar ikan. Yang ketiga, mata pencarian yang banyak dilakukan masyarakat di daerah pantai apa? Petani, nelayan, peternak, atau penambang. Dan nelayan. Selanjutnya, daerah pegunungan umumnya cocok untuk kegiatan perkebunan teh, penangkapan ikan laut, pembuatan garam, atau pelabuhan. Ya, betul, perkebunan teh. Terus ya, soal yang terakhir, daerah yang memiliki banyak sawah biasanya menghasilkan padi. Nah, game selesai. Bisa lihat, di sini bisa lihat mana yang benar dan mana yang salah. Jadi bisa refleksi pembelajaran dari sini. Nanti yang benar mana, yang salah mana. Ini bisa ditulis namanya, nama dan kelas. Nah, bisa lihat juga di sini juara-juaranya, juara 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu tadi pembelajaran ini khas daerahku kelas 4 MI atau SD yang sudah dipelajari. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.